Bangsa Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Salam Merdeka, kita jumpa lagi pada Sumsel Virtual Fest. Tetapi pada kali ini temanya Festival Merah Putih 75. Kenapa seperti itu? Tentu saja karena Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kami sebagai sebuah media massa yang punya platform digital juga akan memberikan sajian-sajian yang menarik, berisi konten-konten yang menarik, yang penting, yang berguna tentu saja bagi seluruh netizen, bagi seluruh pembaca di media massa cetak. Dan ini terkolaborasi sedemikian rupa untuk demi kemerdekaan kita semua sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saksikan ya. Selama 30 hari kita sudah mulai dari tanggal 1 Agustus dan sampai 30 Agustus kami menyajikan konten-konten yang berguna demi kemerdekaan kita, khususnya pada masa pandemi ini. Semoga kita menjadi manusia-manusia merdeka, selalu merdeka dan tetap merdeka. Jayalah Indonesia, Indonesia maju untuk semua. Tetaplah menjadi satu. Jangan sampai terpecah belah. Raih prestasi terbaikmu dan buat bangsa ini bangga. Gapai angan dan citamu untuk masa depan yang cerah. Raih prestasi tertinggimu. Jayalah selalu Indonesiaku. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen sekalian, ya, netizen sekalian, kita kali ini berjumpa lagi pada acara live talk-nya Sripo dan Tribun Sumsel dengan tema yang sangat menarik, hangat, karena besok akan dimulai. Judulnya SKB Show Must Go On. Saya nggak ngerti nih, bahasa Inggrisnya kira-kira kayak gini. Tetapi artinya adalah kira-kira seleksi kompetensi bidang CPNS tahun 2019 ya, Pak Agus ya. Ya, tapi sempat terpending karena pandemi, maka baru akan bisa dilaksanakan pada bulan September. Dan kali ini kita tentu sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Bapak Agus Sutiadi, Kepala BKN Regional 7 Palembang. Pak Agus, apa kabar? Baik, Ibu. Apa kabar juga, Bu Eni? Sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Pak, berita Anda hari ini menjadi headline di Tribun Sumsel. Terima kasih. Nah, sekarang coba kami di sini diberikan insight terbaru tentang pelaksanaan SKB tahun ini. Seperti apa? Silakan Pak, karena tentu berbeda sekali dibandingkan yang tahun lalu. Ya. Baik, terima kasih Bu En. Jadi yang pertama mungkin saya meluruskan dulu bahwa betul adalah ini CPNS 2019 yang tertunda pertama karena kita bersamaan dengan Pilpres 2019, kemudian baru dilaksanakan awal 2020 dan seharusnya di akhir 2020 ini sudah ada seleksi untuk CPNS 2020. Namun karena terjadinya pandemi, maka kemudian ini agak bergeser. Itu yang pertama. Jadi pemerintah sudah menyatakan untuk seleksi CPNS 2020 ini ditunda dan kemudian kita akan menyelesaikan. Menjadi show must go on karena kita dalam kondisi pandemi. Dan itu sudah kita coba dari hal-hal yang kecil. Yang pertama kita mencoba untuk seleksi-seleksi pejabat yang jumlahnya tidak banyak.
Itu yang pertama untuk menyempurnakan sistemnya, karena sistem sekarang digunakan berbeda. Kemudian pada waktu kemarin, ada dalam waktu lebih dari 1 bulan, kita juga melaksanakan seleksi kompetensi dasar untuk sekolah kedinasan. Sudah selesai dan alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan, karena kita sepenuhnya mengikuti protokol COVID-19 ini. Jadi mungkin yang agak berbeda adalah ketika tahun lalu kita bisa selesaikan SKB ini hanya dalam waktu 2 atau 3 hari, sekarang menjadi sebulan, hampir sebulan, kita 26 hari di sini. Karena apa? Karena jumlah pesertanya dalam satu ruangan dibatasi dan jumlah sesinya juga terbatas. Hal ini untuk tadi mencegah penularan COVID-19. Dan kami beberapa hari lalu sudah melaksanakannya, dan insya Allah untuk SKB CPNS 2019 ini akan kita laksanakan mulai besok. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Oke, baik. Pak, yang besok itu mulai dengan instansi apa? Vertikal ya? Ya, betul, instansi vertikal. Mungkin sebentar saya coba share screen barangkali. Silakan. Ya. Mohon maaf, ini langsung saja. Ya Pak, karena mendadak juga ya live talk ini. Oke. Sorry Pak. Jadi yang pertama, besok itu tolong kalau ada Bapak dan Ibu yang putra-putrinya di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mulai di sesi pertama. Itu jumlahnya hanya 3 orang. Kemudian silakan kalau para netizen mau memfoto, ini sudah kami siapkan juga. Kemudian ada badan izin, ada badan kepegawaian negara, ada 11 orang. Kepolisian negara, ini kepolisian bukan untuk polisinya Ibu ya, tetapi untuk PNS Polri-nya. Kemudian dari Pendayagunaan Aparatur Negara, Kemenpan ada 8 orang, dan Kementerian Keuangan ada 7 orang. Itu di sesi pertama. Jadi di sesi pertama ada 35 orang saja. Ini sengaja kita tidak langsung full capacity karena biasanya ada saja hal-hal yang perlu kita perbaiki. Yang kedua, di sesi kedua untuk Kementerian Agraria dan ATR ya, ATR BPN ada 66 orang, dan Kumham. Nah, ini Kumham ini ada 2 sesi yang mulai besok, ada di sesi kedua dan di sesi ketiga, serta di Kementerian Perdagangan. Ini yang akan mulai pada hari esok, hari Selasa, tanggal 1 September. Ini mungkin saya sampaikan yang kedua, ini juga yang kedua, ini untuk hari Rabunya ada Kementerian Kesehatan. Ini jumlahnya cukup besar, karena memang yang diterima juga cukup banyak. Ada Kementerian Pekerjaan Umum, PUPR, kemudian ada BNN dan Mahkamah Agung. Bisa dilihat langsung. Kemudian ada hari Kamis, ada Mahkamah Agung, ada kemudian lanjutan, kemudian ada Kemenkoperek, Perekonomian, Kementerian Kelautan, kemudian ada LAPAN, dan kemudian LIPI. Ini jumlahnya full capacity. Jadi seluruh komputer terisi, ya, berbeda dengan tadi yang sesi pertama hanya diisi 35 orang. Berikutnya ada Kejaksaan Agung. Ini hari Jumat, Ibu, perlu saya sampaikan bahwa hari Jumat hanya 2 sesi saja. Sesi pagi dimulai itu pukul 8.30 dan sesi kedua pukul 14.30. Ya. Mohon maaf, sesi kedua 11.30 dan kemudian sesi ketiga 14.30. Nah, untuk hari Jumat sesi keduanya itu kami tiadakan. Ini untuk mencegah kerumunan orang setelah tes sholat Jumat bersama-sama di tempat sini. Jadi silahkan mencari lokasi Jumat, sholat Jumat yang memenuhi protokol COVID di sekitar kantor regional. Tapi kami kebetulan tidak menyelenggarakan. Untuk hari Jumat. Dan kemudian Sabtu, ini ada beberapa kementerian, Kementerian Luar Negeri, Pertahanan, Ketenagakerjaan, kemudian Kementerian Sosial, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ini cukup banyak, ada 30 orang, kemudian ada Lemhanas, dan ada, nah ini Ibu, ini mungkin yang berbeda, ini juga berkah dari COVID ini, di mana seluruh
bangsa ini bisa mendaftar untuk untuk jabatan, untuk formasi di tempat lainnya. Ini bisa kita lihat nomor 8 ada Kabupaten Natuna. Artinya ada seseorang yang mendaftar ke pemerintah Kabupaten Natuna, tapi tesnya dilaksanakan di kantor regional. Nah, kemudian ada dari Badan BPPT, kemudian Perpustakaan, kemudian dan terakhir ini kemudian kita lihat mulai ada Pemprov Aceh Besar, Pemprov Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kota Medan, Kepulauan Riau. Nah, kemudian ada lagi digabungkan dengan instansi pusat komunikasi dan informasi Kominfo ya, kemudian ada BKKBN. Nah, kemudian langsung ada Labuhan Batu, Indragiri Hilir. Jadi total di kantor regional ini ada 214 kabupaten kota lain yang tesnya di kantor regional atau di UPT di bawah kantor regional. Sorry. Pak, kalau pada masa sebelum COVID ini nggak mungkin terselenggara seperti ini, Pak ya? Ya, artinya orang yang mau tes di Palembang semuanya harus datang ke Palembang. Oke. Tapi sekarang ada dari Mentawai di Sumatera Barat yang mendaftar, yang orang sini, orang Palembang yang mendaftar ke Kepulauan Mentawai. Jadi ini cukup banyak Ibu ya. Ini sampai dengan nanti tanggal 8 kalau tidak salah kita masih memenuhi untuk memenuhi wilayah-wilayah di luar provinsi tetapi tesnya di sini. Probolinggo, Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan dan Banjarbaru ini di akhir sesi yaitu pada hari Selasa. Baru pada hari Rabu itu dilaksanakan untuk Provinsi Sumatera Selatan. Rabu depan ya? Rabu depan tanggal 9. Oke. Ini mungkin perlu dicatat. Ya. Jadi bersiap-siap jangan sampai ada yang tertinggal karena mungkin juga ada beberapa peserta yang rumahnya juga tidak di Palembang. Gitu. Jadi lebih baik menginap dulu seperti itu Pak ya? Kira-kira seperti itu untuk mencegah keterlambatan. Kadang-kadang di jalan itu terlalu riskan misalnya. Kalau misalnya katakanlah dari Oku misalnya agak riskan juga, lebih baik menginap di saudaranya atau di siapa di Kota Palembang. Sumatera Selatan itu ada 2 hari pada tanggal 9 dan 10. Ini termasuk sebetulnya awalnya mandiri ketika SKD-nya, tapi SKB-nya kemudian ikut di BKN, di kantor regional. Ini untuk teman-teman yang lain pada tanggal Jumat ini Pemkab Banyuasin ini hari Jumat 2 sesi saja dan kemudian hari Sabtu ada 2 sesi ya. Ditambahkan ini ada pada hari Minggunya, jadi kita 7 hari seminggu melaksanakan tes terus ada ditambahkan Kementerian Pertanian, tetapi bahwa Pemkab Musi Banyuasin itu ada 3 hari dan ditambah artinya ada yang hari terakhirnya ditambah oleh Kementerian Pertanian. Ini mungkin perlu dicatat teman-teman terutama khususnya peserta SKB. Kemudian dilanjutkan pada hari Seninnya itu Kabupaten Musirawas. Ini kapasitas penuh kita pakai. Dan ini akan berlangsung selama 2 hari. Ya. Selama 2 hari, di sesi pertama dan kedua, sesi ketiganya kosong. Kemudian yang berikutnya pada tanggal 16 mungkin kami perlambat, Muara Enim. Muara Enim pada hari Rabu dan Kamis, jadi ada 2 juga. Baru setelah itu Musirawas Utara pada hari Jumatnya 2 sesi, dilanjutkan pada hari Sabtunya 2 sesi juga dan sesi keduanya hanya 9 orang. Terakhir ini mungkin ada peserta dari Pali ya, Penukalabab pada tanggal 20 dan 21, jumlah totalnya 405 di sesi. Dan kemudian pada hari Selasanya Kota Lubuk Linggau sehari saja pada hari Selasa peserta tes CPNS SKB 2019 ini untuk
Kota Lubuk Linggau, untuk pemerintah Kota Lubuk Linggau, dan selanjutnya dilanjutkan pada terakhir adalah untuk Komisi Pemilihan Umum, kemungkinan nanti yang akan ditempatkan di wilayah sekitar Palembang. Mungkin ini jadwal yang saya kira sangat penting, meskipun sebetulnya jadwal ini di 1000 hari ini sudah muncul juga karena dengan data yang sama. Iya. Baik, Bapak. Seluruhnya sudah. Oke. Itu nanti bisa di-capture Silakan. oleh netizen sekalian. Silakan melalui YouTube kami, juga melalui Facebook, juga melalui Instagram kami. Ya, ini tentu informasi yang sangat berharga bagi netizen. Tadi sudah diingatkan Pak Agus supaya yang akan tes di kantor BKN maka pandai-pandailah untuk mencari waktu menginap misalkan yang datang dari luar kota ya Pak ya. Iya. Baik. Baik Pak, kita lanjut lagi. Bagaimana sekarang dengan protokol kesehatan yang akan diterapkan baik kepada peserta maupun juga tentu para orang-orang BKN sendiri, Pak? Baik, saya coba share lagi satu lagi, mohon izin agak. Ya, silakan. Agak kesalahan. Oke. Yang pertama, ya, jadi sebetulnya ini sudah disampaikan kepada pembina kepegawaian di daerah, namun tidak ada salahnya kami sampaikan juga bahwa ini terkait pertama dengan terjadinya pandemi COVID-19 dan kemudian ini adalah panduan ya dalam pelaksanaan untuk pengendalian. Kita tetap bisa normal baru, tetap dengan sedikit ada aktivitas yang lengkap, tetapi dengan beberapa perubahan atau untuk melakukan pencegahan atau penyebaran coronavirus disease itu ya, COVID-19. Nah ini kami langsungkan saja, nanti bisa dilihat juga nanti karena sudah di. Yang pertama adalah bahwa di setiap lokasi ada minimal. Ini kalau minimal itu ada 1 perawat. Tetapi kami minta khususnya untuk daerah. Kalau kami untuk vertikal kami siapkan sudah ada di sini ada 3 perawat dan 1 dokter. Kemudian tapi kalau untuk pemerintah daerah kami memohon tambahannya, menyiapkan misalnya ambulan dan kemudian juga menyiapkan posko kesehatan. Sehingga kalau ada apa-apa. Jadi persiapan itu meskipun kita berharap tidak ada yang terjadi, tetapi tetap kita menyiapkan kondisi yang terburuknya. Dan itu sudah dikomunikasikan dengan Pemkab atau Pemprov ya Pak ya? Sudah ya, nanti ini kami sampaikan juga mungkin kepada para teman-teman wartawan, ini bisa kita lihat khususnya nanti di mungkin biasanya kalau antar daerah itu ada semacam persaingan positif gitu kan, semakin ingin memperlihatkan bahwa kami memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Nanti bisa kita lihat, mungkin bahkan ada yang menyiapkan kursi roda dan yang lainnya, dan itu tiap hari akan berbeda. Ya. Nah ini kemudian tentu saja untuk masyarakat, untuk kita semua, kita malah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Kemudian juga apabila mengalami gejala, ya demam, batuk, nyeri tenggorokan, juga agar memeriksakan. Nah ini di setiap pintu masuk ini akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, di mana apabila di atas 37,3 derajat, ya dengan menggunakan 2 kali pemeriksaan, maka mereka akan diuji di tempat yang khusus. Kami sudah menyiapkan juga, mungkin dalam satu area, tetapi dia agak terlindung ya. Agak terlindung atau mungkin kita kita akan siapkan di tempat yang lainnya yang tidak satu ruangan dengan yang lain. Kemudian kami juga sudah memiliki fasilitas untuk cuci tangan, jadi semua peserta nanti akan cuci tangan ya. Dan kami mewajibkan semua menggunakan masker ya. Ini kalau saya mohon maaf kalau saya dibuka karena saya sendirian di sini, tetapi kalau ada orang mungkin perlu menggunakan masker ya. Kemudian kami pun melakukan disinfeksi ruangan, bukan hanya di awal, tetapi setelah selesai melaksanakan.
seleksi, kami lakukan disinfektasi. Jadi, nah khusus untuk nanti pelaksanaan dari daerah, maka yang menyiapkan bahan-bahannya adalah dari daerah. Sementara untuk instansi vertikal, BKN yang seluruhnya membiayai. Nah, jarak minimal 1 meter ini kita sudah tambahkan untuk di ruangan komputer kita menggunakan jarak 1,5 meter ke samping dan 2 meter ke belakang. Dan ini dilaksanakan bukan di ruang CAT yang biasa, tetapi di ruang aula. Jadi kita pindahkan ya. Nah, di sini ada kemarin bahwa kita menggunakan 2 AC standing dan dirasakan kurang dingin oleh teman-teman dari daerah. Kami sampaikan silahkan kalau mau menambahkan dan kami nanti akan akomodasi. Kemudian jarak antrian. Ini jarak antrian ada 1 meter dan setiap peserta yang sudah datang itu nanti juga tidak berkeliaran. Jadi peserta yang datang langsung dimasukkan ke ruangan persiapan ya. Jadi ruang tunggunya sudah ada sekaligus registrasi. Registrasi menggunakan berbeda dengan tahun lalu di mana pertama ada ruang tunggu, kemudian ada ruang registrasi, sekarang ruang tunggu dan ruang registrasi digabungkan menjadi satu. Jarak antar kursinya sudah kami sesuaikan dengan protokol COVID dan kalau di BKN itu menggunakan X ruang CAT-nya menjadi ruang tunggu. Nah ini himbauan ya, mohon disampaikan juga Ibu Weni barangkali bahwa bagi peserta-peserta yang akan hadir pada sesi kedua, itu memang disebutkan 1 jam sebelumnya, itu selambatnya. Tapi jangan terlalu pagi juga, misalnya karena sesi kedua itu 11.30, teman-teman sudah datang jam 7. Kami akan menolaknya. Nah ini yang jadi kalau bisa itu hadirnya setelah sekitar 2,5 sampai 3 jam lah. Paling cepatnya 3 jam. Jadi kalau misalnya 11.30 itu jam 8.30 atau jam 9.30 sudah boleh datang ke sini. Tapi jangan sebelumnya, apalagi misalnya sesi ketiga sudah datang pada pukul 8 pagi. Biasanya berkumpul di musola gitu kan. Kalau dulu tidak apa-apa. Sekarang mungkin kami tidak izinkan juga ya. Tidak izinkan sehingga kira-kira tepatnya itu kalau misalnya setelah sesi pertama seluruhnya masuk ke ruangan tes di aula tadi, maka para peserta yang sesi berikutnya sudah bisa masuk ke ruang tunggu. Jadi tidak lagi berkeliaran di luar gitu kan, tapi sudah masuk langsung kita arahkan ke ruang tunggu. Cuman yang hanya saja yang menjadi masalah kadang-kadang ada teman-teman sesi 3 atau sesi 2 yang datang pukul 7. Karena sampai dengan 8.30 ruang tunggunya masih diisi sama yang sesi pertama. Nah ini tetapi bahwa jaraknya sudah kita siapkan. Ini isolasi saya kira teman-teman sudah melaksanakannya dan tidak main kemana-mana dulu gitu kan. Jadi kemudian ini juga peserta menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, kami sudah menyiapkan kalau itu. Kemudian membawa alat tulis pribadi. Kalau dulu alat tulisnya hanya boleh membawa pensil, Bu. Bawa dari rumah. Tolong teman-teman membawa alat tulis sendiri dalam bentuk pensil. Karena untuk menulis PIN registrasi, PIN sesi, dan PIN peserta, serta selesai itu kan menulis berapa nilai yang diperoleh. Nah ini tadi seperti tadi ada seleksi di ruangan khusus dan dari wilayah yang berbeda. Nah tetapi ketika ini sudah dilakukan dengan di wilayah yang lain, ini kita mengurangi. Tetapi mungkin masih saja seperti sekarang ada yang datang dari Prabu Muli karena kita tidak memiliki UPT di wilayah sekitar di misalnya di Lubuk Linggau. Nah ini juga perlu mengikuti protokol dalam perjalanan ya. Nah, yang berbeda lagi, Bu. Ya. Nah, ini kalau dulu live score-nya itu ada di sekitar BKN. Jadi ada papan pengumuman.
sekarang ada menggunakan online streaming Online streaming. dan menggunakan YouTube sepertinya. Ini nah ini kita sudah akan kita lakukan. Nah, sayangnya kemarin kami menemukan seperti ini. Ternyata ketika menggunakan live scoring menggunakan online itu tidak semua orang memiliki kuota. Akhirnya ada seseorang yang memiliki kuota dan kemudian dia menyalakannya dan berada di luar kantor BKN sebetulnya, dan kemudian ditonton rame-rame dalam jarak yang sangat dekat. Nah, ini mungkin kami sarankan untuk yang akan melihat live scoringnya beli kuota lah untuk 1 hari minimal itu kan Rp5.000 gitu, supaya bisa aman. Dan sebetulnya kami sudah menyarankan, ini saran saja, tetapi apakah dilaksanakan atau tidak, bahwa di wilayah-wilayah seperti di provinsi kami sampaikan bahwa minimal di BKD-nya disiapkan televisi untuk melihat satu layar untuk melihat live scoring ini. Demikian pula di Pali misalnya, sehingga ada orang-orang tua tidak perlu ke sini, cukup di tempatnya kalau memang mereka tidak memiliki peralatan seperti yang dilakukan. Nah, sementara untuk pelaksanaan tesnya sama, jadi misalnya menggunakan CAT, tetapi saat ini ditambahkan karena ada orang-orang yang berasal dari wilayah yang lain, maka komputernya harus menyalakan terus kameranya. Jadi kameranya nyala untuk dan nanti akan diambil beberapa gambar bahwa benar-benar peserta yang tes itu adalah peserta yang seharusnya. Nah, ini karena tadi ada 214 yang jumlahnya kadang-kadang cuma 1 orang yang akan tes di kantor regional 7 Palembang. Kemudian proses yang lainnya ini sudah kami sampaikan bahwa kondisi bersih ya peserta, kemudian juga ada dokumen, kemudian wajib hadir 60 menit ya, sebelumnya paling lambat ya, karena nanti tapi paling cepat juga tidak boleh lebih dari 3 jam juga. Jangan 7 jam lagi sudah di BKN gitu kan. Siang BKN nanti. Iya. Karena itu kejadian Bu, kita bisa wajar juga ketika ada beberapa misalnya dari Musirawas Utara katakanlah sudah hadir di sini, biasanya mereka kalau pakai travel itu kan pagi sampai sini. Betul. Mereka yang tidak punya keluarga biasanya langsung menuju ke sini, tetapi mohon kalau sekarang mungkin bisa ke rumah saudaranya dulu, terutama untuk sesi kedua dan ketiga ya. Oke. Nah ini juga ada misalnya ada kelengkapan ini yang sering Bu, KTP ini Bu, karena kan, nah ini KTP yang sering kali ini kan ada yang cuma bawa KTP, hanya membawa KTP ke fotokopi. Ini juga kita agak kesulitan. Jadi KTP asli atau surat keterangan asli pengganti KTP ya, atau kartu keluarga asli atau kartu yang dilegalisir oleh pejabat. Idealnya ada petugas dari Disdukcapil yang hadir di sini. Sudah dikomunikasikan Pak? Kalau untuk beberapa kabupaten sudah, tapi kalau untuk instansi vertikal kan karena dari banyak, ada satu sesi itu mungkin diisi oleh sekitar 50 instansi, tidak mungkin masing-masing instansi bawa satu orang. Jadi ini kepada peserta ini harus ada ya, harus dibawa. Jadi kita tidak, mohon maaf nanti kalau misalnya ada yang kami sudah jauh-jauh padahal cuma bawa fotokopi KTP atau memperlihatkan SIM. Ini harus KTP asli. Kenapa? Karena di sana ada NIK-nya. Ya. Nah, kemudian nanti juga peserta akan membuka masker untuk memastikan bahwa dia seseorang. Kemudian registrasi peserta akan melakukan dengan barcode ya. Jadi tidak lagi manual ya. Nah, ini ada penitipan barang silahkan, tetapi juga dengan menjaga jarak. Idealnya jangan terlalu banyak bawa barang lah, terutama buat yang memang berasal dari Kota Palembang ya. Cukup membawa barang yang memang diperlukan saja. Ini tadi sudah saya sampaikan harus membawa pensil kayu ya, bukan pensil mekanik yang ceklik-ceklik, tapi yang diserut itu kan. Ya, kemudian ada juga KTP yang lainnya. Kemudian, nah kalau kemarin panitia itu melakukan pemeriksaan body check dengan fisik ya.
sehingga apa namanya itu kita bisa menangkap atau mengeluarkan beberapa barang yang tidak ada hubungannya dengan tes CPNS yang non metal, yang tidak bisa diperiksa oleh metal. Tapi sekarang mungkin ada kemungkinan apa namanya, barang-barang yang non metal, misalnya jimat-jimat yang non metal bisa lepas nih. Tapi saya ingin sampaikan janganlah, nggak usah perlu bawa jimat lah. Cuman kalau apa namanya, ikat pinggang itu nanti kita minta untuk dilepas, dan kami berantisipasi kalau yang merosot kita siapkan tali rafia, insya Allah. Jangan merosot selama tes. Gitu. Sanitizer sudah kita siapkan, ruang steril juga kita sudah siapkan ya. Yang ada keluhan itu harus segera melapor, dan karena ada di tim kesehatan ya. Baik untuk instansi vertikal kita sudah siapkan, apalagi kalau instansi daerah itu mereka akan datang untuk kesehatannya full tim. Jadi kami minta, barusan saja pukul 14 barusan kami rapat di Pemprov, dan mereka tim kesehatannya akan full tim hadir ke sini dengan membawa ambulan dan sepenuhnya juga. Bahkan mereka akan menerapkan apa namanya itu, pengisian dokumen yang itu rapid itu ya. Jadi ini sudah disiapkan. Beberapa daerah sudah menyatakan bahwa kami juga akan membawa peralatan rapid test jika diperlukan. Bahkan ada yang untuk rapid ya. Tapi kalau swabnya saya tidak mengetahui, tapi mereka akan melakukan jika memang diperlukan. Ada sudah yang menyatakan seperti itu. Nah, ini tadi nah, karena tidak ditempelkan di papan pengumuman, maka hasil setiap sesi akan diberikan kepada masing-masing instansi daerah dan diminta untuk segera mengupload di website resmi masing-masing. Kalau dulu kan begitu selesai tanda tangan, kemudian kita menempel di apa? Di dinding Pak ya. Mohon berjejer sekali. Nah, kalau sekarang kita serahkan, dan pada saat itu juga kami harapkan mereka entah menggunakan di foto atau apa, tapi langsung di-upload di website masing-masing. Semakin cepat semakin baik, semakin lambat ini semakin membuat kecurigaan. Betul. Nah, kemudian berikutnya penyelenggaraan seleksi saya kira sudah ada termometer infrared, beberapa mungkin akan membawa yang kamera ya, untuk daerah. Kami persilahkan, tapi kami pakai infrared saja. Itu mengenai COVID-nya. Jadi bersyukur pada tes seleksi kedinasan kemarin tidak ada satupun yang informasi bahwa ada penyebaran, dan kita berharap di SKD juga, di SKB ini juga tidak ada terjadi. Sebelum saya menutup, mungkin untuk ini satu saja Bu, ini ya. Ini karena ada tes dari tempat lain yang mungkin waktunya berbeda. Katakan misalnya contoh seperti begini. Provinsi Sumatera Selatan ini di sini akan dilaksanakan pada tanggal 9 dan tanggal 10. Padahal di tempat lain juga ada yang mendaftar ke Provinsi Sumatera Selatan, tetapi dia tesnya di BKN Pusat, di Jogja, di Bandung, di Makassar, di Medan. Nah, dan waktunya mungkin lebih lambat. Jadi titip, meskipun nanti seseorang itu hasil tesnya itu ranking pertama, dan kemungkinan dia yang akan masuk menjadi PNS, jangan dulu motong kambing. Jangan dulu bikin kenduri. Tunggu dulu, nanti bikin kendurinya kalau sudah ada pengumuman dari Panselnas. Oh gitu ya. Jangan dulu. Nah, itu. Karena ada waktu yang ada jeda waktu dari tempat lain. Ini juga perlu disosialisasikan agar tidak ada tuduhan bahwa kami merekayasa itu. Karena memang ada yang ada tes di tempat lain yang mungkin waktunya lebih lambat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara, Ibu. Barangkali nanti takut ada pertanyaan dan lain. Baik, kita cek dulu apakah ada pertanyaan dari netizen. Tidak ada. Jadi Pak Agus tadi sudah menjelaskan sangat detail ya bagaimana pelaksanaannya nanti akan dilakukan di kantor BKN Rek 7, mulai dari bawa pensil manual, kemudian juga KTP. Tidak ada alasan untuk tidak bawa KTP asli.
ya kan? Kemudian online streaming seperti itu, jadi yang nonton itu tidak lagi bergerombol ya Pak ya. Saya pengalaman waktu saya ngelihat di Megang Sakti itu kan lucu juga ya, para orang tua keluarga nonton bergerombol di satu tenda. Sekarang ada lagi kayak gitu Pak ya? Tidak ada Bu, tidak ada lagi. Dan juga tadi yang saya mau garis bawahi itu tidak lagi bisa misalkan di sana duduk-duduk dulu atau kumpul-kumpul atau hadir 3 jam sebelumnya, nggak bisa. Ya. Dan itu tadi yang terakhir adalah sosialisasi pelaksanaannya tidak serentak, sehingga mohon bersabar karena hasil itu yang resmi adalah dari Panselnas. Betul. Dari Panselnas, ya. Baik, Pak Agus, bagaimana dengan peserta sendiri? Apakah mereka ikut menyertakan hasil rapid test atau enggak sih Pak? Kok saya agak hilang informasi soal ini? Iya, kalau itu tidak ada Ibu, tidak ada. Tapi kita hanya menggunakan suhu tubuh saja, dan kemudian ada form yang harus diisi, normatif sebetulnya. Isinya yang pertama misalnya apakah dalam waktu 14 hari ini mengalami gejala demam dan seterusnya begitu kan. Nah nanti kalau misalnya ada 4-4-nya di cross check sebelum masuk ke tempat kami itu diperiksa dulu. Nah ini yang saya tadi sampaikan, apabila memang diperkirakan ingin ada kepastian, mungkin ada beberapa daerah yang memang sudah membawa rapid kit untuk bisa digunakan. Oke. Pak, bagaimana dengan pengawasnya sendiri? Pengawas kita sudah selesai rapid test dan ada yang beberapa reaktif, itu harus segera swab supaya kita tidak menjadi bagian dari sumber dari penyebaran. Ya, jadi yang nanti kemudian misalnya di 2 kali rapid kemudian dia masih positif, itu memang dirumahkan. Silakan sampai dengan benar-benar mereka bebas. Oke. Baik. Kemudian ini lucu ya ngelihat judul headline Tribun Sumsel hari ini, Rizka merasa gugup. Masih merasa gugup Kak, Pak. Dan juga melihat kisi-kisi latihannya itu melalui YouTube. Ya, sedemikian canggih zaman sekarang kan Pak. Apa yang bisa Anda simpulkan dari hal ini? Ya, pertama evaluasi kemarin beberapa peserta yang memang mendapat nilai yang cukup besar, itu mereka menyatakan bahwa kami belajar menggunakan untuk belajar SKB kan contoh-contoh banyak ya beredar. Ada yang dibuat oleh orang, ada yang mungkin bekas tahun-tahun sebelumnya, lama tahun lalu yang kemudian diupload. Itu bebas saja karena bukan yang akan dites, tapi mungkin ada beberapa yang mirip. Ada seseorang yang menyampaikan rasa-rasanya Pak seluruh soal tes CPNS yang ada di internet itu sudah saya jawab semuanya. Karena dia mempersiapkan 7 bulan sebelumnya dan dia menyatakan bahwa dari jam 8 sampai jam 11, 3 jam itu saya dedikasikan untuk mengerjakan tes soal-soal yang ada di internet dan kemudian dan dia terbebas dari gadgetnya. Jadi gadget yang lainnya dimatikan. Jadi memang dan itu waktunya bukan sebentar dan wajar kalau dia kemudian nilainya cukup besar, pengetahuannya juga cukup banyak dan kita menghargai dari upayanya. Saya sampaikan bahwa upaya itu tidak akan mencederai hasil. Oke, Pak Agus, kalau dari sisi apa ya, kalau SKB itu dibandingkan SKD lebih mudah atau bagaimana sih Pak? Pertama, saya belum menjadi korban SKD maupun SKB. Bahkan kami sendiri pun tidak mengetahui soalnya seperti apa. Begitu ketatnya tes CPNS ini untuk menjaga integritas. Misalnya kalau mulai sekarang pengawas tidak boleh duduk di komputer yang kosong. Dulu kemarin kan misalnya komputer tersedia 100, peserta ada 50, nanti ada beberapa petugas yang duduk di komputernya. Itu dia tidak buka juga karena tidak ada pin sesi dan tidak ada pin pesertanya. Tapi saking kita menjaganya sekarang duduk pun tidak boleh. Duduk saja di tempat lain yang sudah disediakan. Dulu kan karena semakin dekat untuk mengawasi, mereka duduk-duduk di sekitar peserta yang ada notabene ada komputernya. Sekarang itu tidak diperkenankan lagi di KPI 7. Nah ini untuk pencegahan terjadinya menjaga lah, kita menjaga semuanya. Jadi saya sampaikan bahwa
nilainya, jenis soalnya kami pun tidak mengetahuinya gitu. Nggak tahu ya Pak ya? Nggak tahu, ya. Dan tidak rajin juga membeli soal SKB di toko gitu kan. Pak, kalau yang tahun ini mulai dari SKD itu yang bikin soalnya mana Pak? Siapa Pak? Konsorsium itu. Konsorsiumnya siapa aja? Saya lupa, tapi ada konsorsium di Jakarta hampir melibatkan seluruh universitas di Indonesia. Banyak sekali. Oke. Ya. Tapi bagaimana dengan persepsi masyarakat bahwa penerimaan CPNS ini masih ada saja kisi-kisi atau celah-celah lah dibilang seperti itu yang bisa dimainkan? Saya bisa menjamin kalau hasilnya itu 100% murni. Nah, tetapi kalau dalam prosesnya ada upaya-upaya itu, tapi bisa kita cegah. Contoh Pak? Bahkan pencegahannya itu ada satu orang panitia yang menjanjikan lokasi tempat duduk saja itu ketahuan itu dikenakan tindakan yang cukup keras. Hanya untuk memindahkan tempat duduk. Jadi itu kan ya kita harus akui ada upaya. Kita tidak tahu mengapa dia minta duduk di sisi sebelah situ. Apakah karena perintah dukun atau siapa, kita nggak tahu kan. Tetapi itu ketika menjanjikan bahwa saya ingin duduk di sana dan kemudian diketahui seseorang menyatakan oh bisa duduk di sana, itu dikenakan sanksi. Jadi kalau upaya itu banyak sekali Bu, banyak sekali, ada banyak yang mencoba. Tetapi kalau sebagian besar dari upaya itu adalah kalau bahasa Palembangnya itu najur ya Bu ya. Najur. Nah, jadi kira-kira dia nyimpan umpan dan itu di sungai, apakah nanti ketangkap atau tidak. Jadi saya sampaikan ini, dan modusnya sama dari dulu itu adalah bahwa saya punya punya eselon 2, bukan eselon 2, bahkan ada jenderal bintang 3 yang akan membantu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kami sudah perhatikan. Jadi masih ada di daerah dan ujung-ujungnya Ibu mungkin di koran Ibu juga banyak, ujung-ujungnya adalah tertipu. Betul. Tetapi belum ada satupun yang menyatakan, misalnya katakanlah yang bisa membuktikan bahwa ini tidak murni. Kalau karena itu kami sampaikan seperti itu. Soal bocor rasa-rasanya kami juga tidak baru diberitahu, hanya 5 menit sebelum pelaksanaan tes itu. Jadi disegel Pak ya? Soalnya disegel? Bukan, tidak disegel, soalnya ada di pusat yang dikendalikan oleh 3 lembaga, ada Menpan, ada BPK kalau tidak salah, dan kemudian ada BKN, dan tiga pihak itu nanti yang akan mengirimkan soalnya. Soal dari pusat Bu langsung dengan menggunakan internet ya, jadi sekarang online. Sistemnya sekarang online. Kecuali kalau misalnya terjadi misalnya internetnya mati seperti kemarin di Pekanbaru, terbakar, gedungnya terbakar, mati. Nah itu kita menyebutnya semi online. Jadi kita punya cadangan di server yang bisa nanti memberikan soal-soal itu kepada peserta. Sudah kami antisipasi. Jadi kalau tadi ada pertanyaan bagaimana kalau internetnya mati, kita juga bisa menggunakan 2G ya Bu ya, yang menggunakan jaringan hanya SMS saja bisa kita pakai, tapi mungkin agak lambat. Jadi Anda bisa jamin bahwa penerimaan CPNS ini seperti juga tahun-tahun kemarin adalah 100%. 100%. Saya harus yakin ya. Tapi kalau ditanya bahwa apakah ada upaya, ya, tetapi itu bisa kita antisipasi dari awal. Misalnya tadi kita tidak boleh duduk di itu kan, ya tetap saja ada kekhawatiran, misalnya teman-teman nyoba-nyoba masuk gitu kan, ngumpet-ngumpet, itu bahkan kita antisipasi sehingga yang hal segitu, yang dugaan-dugaan sekecil apapun kita langsung lakukan seperti itu. Misalnya wartawan tidak boleh memfoto dari belakang peserta. Karena apa? Kalau wartawan itu memfoto dari peserta, ternyata ada beberapa
peralatan dan kemudian aplikasi yang kemudian bisa membaca apa yang ada di dalam layar. Iya. Nah, itu kami silakan kalau misalnya ini juga perlu untuk penjelasan kepada masyarakat, tetapi kami akan bawa para wartawan itu ke depan. Jadi yang kelihatan adalah wajah peserta dan bukan soal. Oke, besok detail itu sudah diantisipasi. Besok wartawan kami akan mendokumentasikan kegiatan tersebut, Pak. Dengan senang hati laporkan pada kami dan kami akan mengantarnya karena tidak semua orang punya privilege untuk mengantar orang. Betul. Karena kalau tim keamanan mereka pasti tidak boleh membawa orang, ada orang lain yang tidak memiliki kartu peserta atau tanda panitia untuk masuk. Dan mereka akan patuh seperti itu. Siapapun gitu. Iya. Itu pernah terjadi gitu. Kami nitip Pak, wartawan kami besok akan lapor kepada kami, nanti kami akan pandu dan ada posisi-posisi berdiri untuk teman-teman wartawan yang cukup baik. Oke, Pak Agus. Kemudian setelah SKD, SKB, kemudian perlu waktu berapa lama lagi untuk tahu hasil? Sebetulnya ada nanti pertama selesai ini kalau tidak salah sekitar tanggal 6 Oktober itu semua selesai. 6 Oktober se-Indonesia, Pak ya? Nah, ya. Tetapi kemudian data ini kan diverifikasi dulu, Bu. Jadi ada waktu verifikasi, saya tidak tahu persis juga karena nanti yang ada di teman-teman di pusat itu nanti diverifikasi. Nanti kemungkinan ada dispute, ada perbedaan sedikit dan nanti misalnya bagaimana ternyata ada di satu formasi yang nilainya sama persis dua-duanya. Kira-kira. Nah itu nanti yang diputuskan ada di Panselnas itu kan seperti apa. Nah hal-hal itu yang nanti mungkin juga nanti ada yang nilai yang agak aneh-aneh misalnya nanti juga nanti akan dibahas. Itu nanti ada beberapa ada dilakukan verifikasi data ya. Jadi semua data nanti dibersihkan dan tidak ada lagi yang namanya hal-hal yang memungkinkan adanya kesalahan, baru setelah itu diumumkan. Jadi jangan cepat-cepat potong kambing dulu dan kenduri. Dulu. Kira-kira saya perkirakan kalau di tahun yang lalu sekitar 2 minggu setelah selesai itu sudah bersih datanya. Karena kan sekarang ada dari luar negeri juga. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Eropa gitu kan. Jadi ini kan kita beda waktu juga perlu menunggu juga. Oke. Jadi Pak nanti setelah proses itu dilalui maka angkatan yang dipasang itu adalah 2019 atau 2020? 2019 dengan TMT mulai 2020. Oke. Kami menyebutnya 2019. Tetap 2019 ya Pak ya? Ya. Tetap 2019. Oke, Pak Agus sudah 45 menit, almost 50 menit live talk kita ini. Baik. SKB-nya semoga sukses karena terima kasih. Show must go on. Ya. Semoga tidak ada pelaksanaan tes SKB kali ini tidak menjadi klaster baru COVID-19. Semoga. Terima kasih, mohon doanya dari semua netizen, dari semua pembaca Tribun dan Sripo, agar apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk masa 25 tahun yang akan datang. 25 tahun yang akan datang, karena kita mengejar Indonesia emas ya. Iya, ya, di 2045. 2045 di mana lahirlah generasi-generasi muda ASN kita yang sangat berkompeten. Siap. Ya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Agus. Mohon maaf ya kalau ada hal yang kurang berkenan. Sukses, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, salam. Saya live ya Bu, izin. Ya Pak. Ya. Baik, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Agus Sutiadi. Beliau adalah Kepala BKN, Badan Kepegawaian Negara Regional 7 Palembang. Untuk persiapan SKB Seleksi Kompetensi Bidang Tes CPNS penerimaan 2019 yang sempat terpending karena pertama Pilpres dan kemudian kedua oleh penyebabnya pandemi COVID-19. Semoga semua yang akan ikut tes besok baik di Palembang maupun di seluruh Indonesia akan bisa mengerjakan soal-soal sebaik mungkin dan lulus semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo semuanya, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusi selesai. Salam merdeka. Kita jumpa lagi pada Sumsel Virtual Fest. Tetapi pada kali ini temanya Festival Merah Putih 75. Kenapa seperti itu? Tentu saja karena Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kami sebagai sebuah media massa yang punya platform digital juga akan memberikan sajian-sajian menarik, berisi konten-konten yang menarik, yang penting, yang berguna tentu saja bagi seluruh netizen, bagi seluruh pembaca di media massa cetak. Dan ini terkolaborasi sedemikian rupa untuk demi kemerdekaan kita semua sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saksikan ya. Selama 30 hari kita sudah mulai dari tanggal 1 Agustus dan sampai 30 Agustus kami menyajikan konten-konten yang berguna demi kemerdekaan kita, khususnya pada masa pandemi ini. Semoga kita menjadi manusia-manusia merdeka, selalu merdeka dan tetap merdeka. Jayalah Indonesia, Indonesia maju untuk semua. Tetaplah menjadi satu. Jangan sampai terpecah belah. Raih prestasi terbaikmu dan buat bangsa ini bangga. Gapai angan dan citamu untuk masa depan yang cerah. Raih prestasi tertinggimu. Jayalah selalu Indonesiaku. Merdeka!